Eri, Edi, Yonu, dan Matmat, adalah 4 remaja pengangguran yang sedang nongkrong di warung kopi mendapat tawaran dari Pak Santo, seorang pria misterius yang baru saja membeli rumah tua di pinggiran desa. Rumah itu sudah lama kosong, terkenal angker di lingkungan sekitar. Pak Santo ingin mereka menjaga rumah itu selama 3 malam sebagai syarat ritual, membersihkan energi lama. Bayarannya besar, 1 juta rupiah per orang, per malam. Mereka menerima tawaran itu dengan senang hati, melihat ini sebagai kesempatan mudah mendapat uang. Pada malam pertama, suasana rumah sangat sunyi dan dingin. Eri menganggap ini biasa, namun, Edi merasa ada yang mengawasi dari balik tirai. Yonu mendengar suara bayi menangis dari loteng, tapi saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Lampu sering berkedip, dan Matmat melihat penampakan bayangan putih meloncat-loncat di sebuah ruangan. Suara bayi menangis terdengar keras. Tiba-tiba muncul kuntilanak dengan wajah rusak, menggendong bayi yang menangis. Yonu pingsan. Matmat terkunci di kamar mandi dan melihat pocong melayang di balik jendela. Eri mencoba membaca doa, tapi justru merasa tubuhnya berat dan sesak napas. Tapi mereka tetap memutuskan menyelesaikan malam terakhir demi bayaran. Kejadian semakin intens. Jam 2 pagi, malam ketiga, ketiganya kembali diteror. Kali ini penampakan muncul bersamaan. Suara-suara tangisan, jeritan dan tawa mistis memenuhi udara. Matmat menangis histeris. Hanya Eri yang tetap sadar, meski ketakutan luar biasa. Edi duduk gemetar, merasa ada sesuatu besar mengintainya. Sekilas, ia melihat sesosok genderuwo besar dan berbulu berdiri di pojok ruangan dengan mata menyala merah. Edi pingsan. Yonu kerasukan dan berbicara dan menangis dalam suara wanita. Pagi harinya mereka mulai merasa sakit, demam, lemas, mimisan tanpa sebab. Hanya Eri yang terlihat sehat. Malam setelah menerima bayaran dari Pak Santo, Eri tak sengaja bertemu seorang anak yatim piatu yang menangis kelaparan di pinggir jalan. Setelah malam terakhir, keempat remaja kembali ke rumah masing-masing. Namun, 3 dari mereka, Yonu, Matmat, dan Edi, jatuh sakit parah. Merasa bersalah dan penasaran, Eri kembali ke rumah tua itu. Kuntilanak itu menunjuk ke ruang belakang, di mana ditemukan sebuah buku tua yang menceritakan asal-usul rumah itu. Dulunya tempat pembantaian satu keluarga oleh suami yang gila setelah kehilangan anaknya. Arwah mereka tidak tenang karena belum ada yang pernah mendoakan mereka dengan tulus. Ia membawa sesajen dan doa-doa yang ia dapat dari seorang Kiai Sanhadi. Di sana, ia berhadapan kembali dengan kuntilanak, pocong, dan genderuwo, tapi mereka tidak menyerangnya. Eri menyalakan lilin, membaca doa, dan meminta maaf atas kelancangan mereka. Saat ia selesai, angin dingin bertiup, dan semua suara menghilang. Rumah itu menjadi sunyi. Yonu, Matmat, dan Edi perlahan sembuh setelah Eri mendoakan arwah rumah itu bersama warga sekitar. Rumah itu kini kosong kembali, tapi tidak lagi tampak mengerikan. Namun, ada satu hal yang ia ingat. Eri memberikan seluruh uang bayarannya malam itu kepada anak tersebut. Eri, yang awalnya hanya ingin uang,
akhirnya belajar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menyelamatkan nyawa. Ia tak tahu bahwa rumah tua itu dihuni oleh roh-roh penasaran yang benci pada orang tamak dan egois. Mereka hanya mengincar orang-orang yang menyimpan bagian dari kutukan itu, yaitu uang haram dari rumah angker tersebut.